Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Teman-teman yang dirahmati Allah, mari kita lanjutkan pembahasan Nahwu Wadhih jilid yang ketiga. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang isnadul af'alis shahihati wal mu'talati ila dhamairil barizati. Kita akan membahas tentang penyandaran fiil-fiil sahih dan fiil-fiil mu'tal kepada dhamir al-barizah. Ya, dhamir al-barizah ini sudah kita bahas sebelumnya, yaitu dhamir-dhamir yang tampak secara tulisan dan memiliki makna yang bersambung dengan fiil-fiil. Nah, kali ini kita akan melihat bagaimana ketika fiil-fiil ini disandarkan pada fiil sahih dan fiil mu'tal. Yang pertama, isnadus salimi wal mahmuzi wal mithali ila dhamairi. Menyandarkan fiil salim, fiil mahmuz dan fiil misal kepada dhamir-dhamir. Kita tahu fiil salim ini adalah salah satu fiil sahih yang tidak terdapat di salah satu hurufnya itu huruf hamzah maupun huruf mudha'af. Sedangkan fiil mahmuz ini adalah fiil sahih yang salah satu hurufnya baik itu di awal, di tengah maupun di akhir terdapat huruf hamzah. Selanjutnya kalau fiil misal adalah fiil mu'tal ya. Kalau yang ini fiil mu'tal yang mana huruf illatnya itu ada di awal hurufnya. Ini bagaimana kondisinya jika disambungkan kepada dhamir al-barizah. Mari kita lihat contoh-contoh berikut ini. Nomor 1 sampai nomor 5 ini adalah contoh-contoh fiil salim yang disambungkan dengan dhamir al-barizah. Al-amsilatu contoh-contoh. Yang pertama, sami'tu an-nida'a. Sami'tu artinya saya telah mendengar an-nida'a panggilan. Ya, bisa diartikan panggilan azan ya. Saya telah mendengar azan. Kalau diartikan panggilan ini adalah panggilan azan. Bisa juga panggilan yang lain karena an-nida ini umum ya. Yang jelas seruan atau panggilan. Saya telah mendengarkan seruan atau saya telah mendengarkan panggilan. Itu. Nah, di sini kata sami'a ini adalah fiil madi salim. Kenapa dikatakan fiil madi salim? Karena fiil ini tidak terdapat di salah satu hurufnya itu huruf hamzah atau huruf mudha'af, artinya huruf yang sama. Ini ada huruf sin, huruf mim dan huruf ain ya. Berarti tidak ada hamzah dan tidak ada huruf yang sama yang membentuknya. Sehingga dikatakan fiil salim. Lalu di sini itu ada ada ta ya. Ada ta yang ta ini merupakan dhamir baris. Ya, dhamir yang tampak yaitu tu atau disebut juga dhamir rafa mutaharrik. Nah, jadi kedudukannya di sini adalah sebagai fa'il. Nah, di sini fiil salim ditambah dengan dhamir baris itu tetap ya tidak berubah apapun dari segi makna maupun dari segi pengurangan atau penambahan hurufnya. Jadi tetap seperti sedia kala. Hanya saja di sini sami'a ini dia mabni sukun ya. Mabni sukun. Kenapa mabni sukun? Karena berhubungan dengan ta ya. Jadi salah satu pengaruhnya ketika dimasukkan dhamir baris ini adalah sami'ah ini kalau tidak berhubungan dengan dhamir baris maka dia mabniun alal fathi. Tapi ketika dia berhubungan dengan dhamir baris maka dia menjadi mabniun alas sukuni. Makanya di sini dibaca sami'tu. Jadi tidak dibaca sami'atu, tapi dibaca sami'tu karena di sini dia mabni sukun. Alasannya karena muttasil dengan ta ya. Muttasil dengan ta yang merupakan dhamir rafa mutaharrik. Kemudian contoh yang kedua sama dengan contoh yang pertama, sami'na an-nida'ah. Kami telah mendengarkan seruan atau panggilan. Nah, di sini bersambung dia dengan na. Yang na ini juga termasuk dhamir baris. Selanjutnya contoh nomor 3, at-tiflani. Sami'a an-nida'ah. At-tiflani dua anak itu, sami'a telah mendengar an-nida'a panggilan. Dua anak itu telah mendengar panggilan. Nah, di sini kata sami'a ini adalah fiil yang salim yang bersambung dengan alif ya, yang menunjukkan fa'ilnya itu ada dua orang. Selanjutnya al-atfalu sami'u an-nida'ah. Al-atfalu
anak-anak itu berarti banyak ya, 3 ke atas gitu. Sami'u mereka telah mendengarkan. Di sini ditambahkan dengan wawu jamaah, wawu yang menunjukkan banyak laki-laki. Nah, bersambung dengan wawu sehingga dia di sini mabniun 'ala dhamm ya. Fi'il madinya di sini mabniun 'ala dhamm. Ketika fi'il madi itu bersambung dengan wawu jamaah, maka dia kondisinya adalah mabni dhammah. Karena semua fi'il madi itu kan mabni, tidak ada yang mu'rab. An-nidaa di sini jelas sebagai maf'ul, tanda nasabnya adalah fathah di akhirnya. Kenapa fathah? Kalau ditanya kenapa fathah, karena dia ini adalah isim mufrad. Kemudian contoh yang kelima, al-banatu sami'nan nida'a. Anak-anak perempuan itu sami'nan nida'a, yaitu telah mendengarkan panggilan. Nah, di sini kata sami'a dia mabni sukun karena bersambung dengan nun niswah. Nun niswah ini adalah nun yang menunjukkan arti fa'ilnya adalah banyak perempuan. Nah, dari contoh nomor 1 sampai nomor 5 ini adalah fi'il madi salim yang bersambung dengan dhamir baris. Nah, itu kondisinya adalah, apa namanya, tetap ya, maknanya itu tidak berubah, tidak ada perubahan sama sekali. Selanjutnya kita akan lihat, contoh ketika dia bersambung dengan fi'il mahmuz. Fi'il mahmuz itu adalah fi'il yang salah satu hurufnya itu terdapat hamzah. Misalnya di sini, ini bisa kita baca amartu. Amartu artinya saya telah memerintahkan. Bisa juga kita baca umirtu, artinya saya telah diperintah gitu. Nah, kalau kita bisa baca amartu, amartu bil ma'rufi, saya telah memerintahkan untuk melakukan, ma'ruf, kebaikan gitu. Nah, di sini kata amaro adalah fi'il shahih mahmuz, karena di sini di awalnya ada huruf hamzah, makanya dia disebut mahmuz. Di sini bersambung dengan, dhamir rafa' mutaharrik atau dhamir baris yang bersambung dengan fi'il. Selanjutnya, amarna bil ma'rufi. Kami telah memerintah untuk melakukan kebaikan. Bisa juga dibaca umirna bil ma'rufi. Artinya kami telah diperintah untuk melakukan kebaikan. Di sini kata amaro bersambung dengan na. Ya, bersambung dengan na. Ini masih fi'il madi ya. Hanya saja di sini fi'ilnya adalah fi'il mahmuz. Selanjutnya az-zairani, 2 orang pengunjung itu saima telah merasa bosan al-intizara akan menunggu. Nah, mereka berdua telah bosan menunggu. Nah, di sini kata saima adalah fi'il madi mahmuz karena di tengahnya ini ada huruf hamzah yaitu saima. Jadi ain fi'ilnya itu salah satunya terdiri dari huruf hamzah sehingga disebut dengan fi'il mahmuz. Nah, ketika dia bersambung dengan alif, maka tidak terjadi perubahan di sini ya. Jadi tetap sebagaimana fiil yang sahih salim ini. Nah, selanjutnya contoh yang keempat, az-zairuna, para pengunjung itu saimu mereka telah bosan al-intizara akan menunggu. Ya, mereka telah bosan menunggu. Nah, di sini bersambungnya dengan wawu jamaah dan kondisinya tetap tidak berubah sama sekali. Selanjutnya contoh yang kelima. Al-amilatu bada'nal amala. Al-amilatu para pekerja itu, para pekerja perempuan ya. Bada'na telah memulai mereka itu al-amala akan pekerjaan. Jadi mereka mulai bekerja maksudnya. Para perempuan pekerja itu telah mulai bekerja. Di sini kata bada'a itu bersambung dengan nunun niswah, nun yang menunjukkan arti banyak perempuan. Di sini dia mabni sukun karena bersambung dengan nun niswah, makanya dibaca bada'na. Nah, di sini, dari contoh nomor 1 sampai nomor 5 bagian kedua ini adalah dhamir baris yang bersambung dengan fi'il mahmuz. Nah, berikutnya, kita lihat contoh nomor 1 sampai nomor 5 ketika fi'il misal bersambung dengan, dhamir baris. Apakah berubah hurufnya atau berkurang atau dibuang atau bagaimana kita lihat ya. Wa'adtu bi fi'lil khairi. Wa'adtu saya telah berjanji bi fi'lil khairi untuk melakukan kebaikan. Nah, saya telah berjanji untuk melakukan kebaikan. Di sini kata wa'ada adalah fi'il madi misal karena di awalnya ini terdapat huruf illat yaitu wawu. Di sini dia bersambung dengan tu yang merupakan dhamir rafa' mutaharrik atau dhamir baris. Selanjutnya yang kedua, wa'adna bi fi'lil khairi. Wa'adna kami telah berjanji bi fi'lil khairi untuk melakukan kebaikan. Nah, kata wa'ada di sini adalah fi'il misal yang bersambung dengan na. Jadi tidak ada perubahan juga ya. Ya, tidak ada perubahan sama dengan fi'il sahih salim tadi.
Selanjutnya yang ketiga, al-bintani. Nah, al-bintani, 2 orang anak perempuan itu, wa'adata, keduanya telah berjanji, bi fi'lil khairi, untuk melakukan kebaikan. Nah, di sini kata wa'adata adalah, fiil yang fiil misal ya, karena di sini ada wawu yang merupakan, merupakan terdapat huruf illat di awalnya. Ya, kalau dia ada huruf illat di awalnya disebut dengan fiil misal. Bersambungnya dengan apa? Bersambungnya dengan alif di sini. Alif ini adalah dhamir baris. Dhamir yang tampak yang menunjukkan bahwa pelakunya atau fa'ilnya itu ada 2 orang perempuan. Selanjutnya contoh nomor 4. Al-aghniya'u wa'adu bi fi'lil khairi. Di sini kata wa'adu bersambung dengan wawu jamaah yang menunjukkan arti banyak. Jadi tetap kondisinya itu atau bentuk hurufnya itu tidak berubah. Tetap ya wa'adu di sini dia hanya mabni dhammah karena memang bersambung dengan wawul jamaah. Jadi fi'il madi itu kita ketahui dia mabni dhammah ketika bersambung dengan wawul jamaah. Nah, selanjutnya yang terakhir al-ghaniyatu, para perempuan kaya itu wa'adna, telah berjanji bi fi'lil khairi, untuk melakukan kebaikan. Di sini kata wa'ada bersambung dengan nunun niswah sehingga dia mabni sukun. Baik, teman-teman yang dirahmati Allah, mari kita lihat pembahasan. Al-bahthu, pembahasan. Arafna fid darsis sabiqi dhamairar raf'i al-barizata allati tattasilu bil madhi wal mudhari'i wal amri. Nah, kita telah mengetahui pada pelajaran sebelumnya adanya dhamir-dhamir rafa' yang al-barizah yang bersambung dengan fi'il madi, fi'il mudhari' dan fi'il amr. Wa nuridu an na'rifa huna, dan pada pelajaran ini kita ingin mengetahui halal fi'li salimi wal mahmuzi wal mithali inda ittisalihi bihadhihi dhamiri. Bagaimana keadaan fi'il salim, fi'il mahmuz, dan fi'il misal ketika bersambung dengan dhamir-dhamir baris ini. Gitu. Selanjutnya, kullu fi'lin, semua fi'il, fil qismil awwali, pada bagian yang pertama, minal amsilati, dari contoh-contoh tadi, salimun, adalah fi'il salim. Wa fil qismi tsani mahmuzun. Nah, ini ada titiknya ya. Mungkin hilang itu. Wa fil qismi tsani, dan pada bagian yang kedua ini ada fiil mahmuz. Wa fis salisi misalun, dan pada bagian yang ketiga itu ada fiil misal. Wa qad ittasalat hadhil af'alu al-madiyatu fi kulli qismin bi jami'i dhamair raf'i allati tattasilu bil madi. Dan telah bersambung fiil-fiil madi ini di semua bagian ini dengan dhamir rafa yang telah bersambung dengan fiil madi. Walau annaka dhahita baina kulli fi'lin minha qabla ittisalihi bid-dhamiri wa ba'dahu ma wajadta anna al-ittisala bid-dhamiri ahdasa fihi taghyiran. Jika kamu bandingkan semua fiil-fiil tadi sebelum disambungkan dengan dhamir dan setelah disambungkannya itu tidak ditemukan adanya perubahan, ya, tidak ditemukan adanya perubahan. Wa yumkinuka, sehingga memungkinkan untukmu, an tasnada wahduka mudhari'a kulli fi'lin fil amsalati sabiqati wa amrahu ila dhamairir raf'i allati tattasilu bihima. Engkau memungkinkan untuk menyandarkan mudhari' dari tiap-tiap fi'il ini kepada contoh-contoh yang telah lewat, juga fi'il amrnya pada dhamir-dhamir rafa' yang bersambung dengan keduanya. Fa in fa'alta, apabila kamu lakukan itu, fa innaka satara bi nafsika, maka kamu akan melihat annal mudhari'a, bahwasanya fi'il mudhari ini, wal amro, dan fi'il amrnya, lisalimi wal mahmuzi wal misali, pada fi'il yang salim, mahmuz, dan misal, la yataghayyarani aidan, tidak akan berubah juga, bil isnadi ila dhamiri, setelah disandarkan kepada dhamir. Ya, coba kita rubah dia menjadi fi'il mudhari ya. Ini kan fi'il madi semua. Nah, jadi tidak berubah walaupun dirubah menjadi fi'il mudhari maupun fi'il amr. Kalau yang tu ini kan tidak bisa pada fi'il mudhari ya. Tidak bisa pada fi'il mudhari dan fi'il amr gitu. Baik, kita lanjutkan dulu. Al-qaidatu, kaidah. Idza
usnida as-salimu wal mahmuzu wal misalu ila dhamairir raf'i al-barizati lam yuhdith hadzal isnadu fiha taghyiran. Apabila disandarkan fi'il salim, mahmuz dan misal kepada dhamir-dhamir rafa al-barizah, maka tidak akan terjadi dengan sandaran ini perubahan sama sekali. Artinya tidak berubah ya dari sisi bentuknya maupun maknanya. Itu tidak akan ada perubahan sama sekali. Jadi akan tetap hurufnya seperti ini ya. Nah, ini adalah pembahasan tentang penyandaran fiil salim, fiil mahmus, dan fiil misal kepada dhamir-dhamir ya. Kepada dhamir-dhamir yang bersambung dengan dhamir al-baris itu. Jadi fiil-fiil ini adalah termasuk fiil shahih dan fiil mu'tal yang tidak berubah dengan bersambungnya dengan dhamir yang lain. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah, ini adalah pembahasan bagian pertama. Insyaallah nanti kita akan bahas bagian keduanya. Demikian wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.